Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Senantiasa kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, dan yang mengatur segala sesuatu. Tidak ada yang berhak kita ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau, Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin disembah dengan caranya sendiri yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senantiasa kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala, telah berjalan dan telah sampai. Jalannya jelas, dan kemudian ini kita tinggal mengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pengajian kita, baca kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah ibn Zubair Al-Qurashi Al-Makki Al-Humaidi. Beliau wafat tahun 219 Hijriah. Sebelum kita lanjutkan, pada pembahasan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang Al-Imam Al-Humaidi, bahwa beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i, Sufyan ibnu Uyainah, dan ulama-ulama yang mu'tabar. Kemudian beliau adalah guru dari Imam Bukhari. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, beliau adalah sanad yang pertama yang disebutkan ketika Imam Bukhari mengatakan haddatsani Al-Humaidi Abdullah ibn Zubair. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang takdir. Dan kita sering mendengar tentang al-qada wal qadar. Kita telah jelaskan bahwa takdir itu mendahului qada. Perumpamaannya walillahil masalul a'la, seperti tukang jahit yang sebelum menjahit dia membuat polanya. Dia bisa tambah, dia bisa kurangi, dia bisa ubah. Akan tetapi ketika dia sudah mengguntingnya, maka itu sudah qada. Semua qada itu didahului oleh takdir. Kemudian pada pembahasan sebelumnya bahwa untuk mengimani qada dan qadar, tahapannya yang harus diketahui oleh kita ini adalah yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin sampaikan bagaimana orang itu bisa menerima takdir, sampaikan, jelaskan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kitabatullah, bahwa Allah telah menuliskan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi di bumi ini, yang berkaitan dengan makhluknya. Allah telah menulisnya. Kemudian yang ketiga adalah masyiatullah, kehendak Allah, bahwa segala yang terjadi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali yang berlaku itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat adalah khalqullah atau ijaduhu, adalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala, pengadaan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Empat ini yang kemudian membuat orang itu kokoh di atas iman terhadap takdir. Kita meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, Allah telah menulis segala sesuatu, Allah telah berkehendak, dan kemudian Allah telah menciptakan dan mengadakan segala sesuatu. Di atas empat poin ini berdiri iman kepada al-qada wal qadar. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwa ada ibarah, ada ungkapan yang sering kita dengar itu takdir baik dan takdir buruk. Kemudian Al-Imam Al-Humaydi menyebutkan hulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya. Nah, ini walaupun disebutkan di sebagian riwayat dan riwayatnya dhaif dalam kajian ilmu hadis, akan tetapi kemudian dijelaskan oleh ulama, di antaranya adalah Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwa takdir manis dan takdir pahit itu berkaitan dengan apa yang dialami oleh seseorang. Adapun setelah mengalami itu, hasilnya adalah takdir baik atau takdir buruk. Misalnya, seseorang itu sakit, maka kemudian takdirnya itu pahit. Lalu kemudian melalui sakit ini Allah menggugurkan dosanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak pelajaran kepada dia. Maka dari takdir pahit ini menjadi takdir yang baik. Begitu pula misalnya seseorang yang makan enak, ternyata yang dia makan itu pantangannya. Takdirnya pada saat itu manis, tapi ternyata setelah itu jadi takdir buruk. Jadi takdir buruk. Itu diantara penjelasan ulama ketika menjelaskan bagaimana memahami takdir baik, takdir buruk, takdir manis dengan takdir pahit. Sekarang kita lanjut. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala. Berkata muallif, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Wa annal imana qaulun wa amalun. Nah, ini yang harus diyakini tentang keimanan. Masih sambungan sebelumnya, setelah beriman kepada takdir, baik takdir buruk, manis dan pahitnya, dan seseorang itu ar-rajul, sebenarnya ar-rajul ini lebih tepatnya kita al-abdu, hamba. Seorang hamba itu hendaknya dia mengimani, ayyu'mina ar-rajul annal imanah, bahwa sesungguhnya iman itu, ini kalau kita belajar bahasa Arab, dibaca anna karena kan ada anna, ada inna. Biasa kita baca anna, biasa ada inna. Sebab anna ini adalah dia diatapkan, diikutkan hukumnya kepada apa namanya? Dia ma'mul daripada ayyu'mina. Ayyu'mina. Beriman. Beriman. Wa anna, dan sesungguhnya al-imana, iman itu, seandainya anna ini dijatuhkan, kita mulai dengan kata al-iman, yang belajar bahasa Arab ini. Al-iman ini isim atau fi'il? Al-iman, isim atau fi'il? Isim. Ya. Isim. Tandanya beralif lam. Isim di awal kalimat mubtada. Mubtada hukumnya marfu'. Baik. Seandainya tidak ada anna, bacanya al-imanu. Iman itu qaulun wa amalun, dan mubtada butuh khabar. Nah, ketika anna ini masuk, maka dia pertama merubah namanya, yang tadinya mubtada menjadi isimnya anna. Kemudian yang kedua merubah hukumnya, yang sebelumnya marfu kemudian menjadi mansub. Jadi insyaallah pembahasan kita, saya akan tetap membahas
dari sisi bahasa Arabnya. Mungkin ada yang memahami atau tidak, ini tradisi ini yang hilang dari para penuntut ilmu. Jelaskan masalah-masalah bahasa Arab, padahal ini penting sebab Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Mau tidak mau, ketika kita belajar agama harus belajar bahasa Arab, sedikit atau banyaknya. Sedikit atau banyaknya. Wa annal iman, dan sesungguhnya iman itu. Yang dimaksud dengan iman, iman menurut pengertian bahasa adalah at-tasdiq wal ikrar. Jadi bisa ditulis iman menurut bahasa, di bawahnya ada ini kertas kosongnya itu bisa dicatat al-iman lughatan at-tasdiq wal ikrar. Tasdiq itu pembenaran, al-ikrar itu pengakuan. Itu menurut pengertian bahasa. Jadi kalau orang beriman berarti dia membenarkan, dia mengakui. Itu iman. Kemudian menurut pengertian syariat ini nanti akan dijelaskan, ya. Dijelaskan, tapi secara ringkas kita katakan walaupun pengertian ini diperselisihkan oleh ulama, tapi biasanya ulama ketika menjelaskan supaya mudah dipahami mengatakan bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, ya, diyakini di dalam hati dan diamalkan dengan anggota badan. Itu iman. Iman itu diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati, kemudian diamalkan dengan anggota badan. Qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil jinan, ya, wa amalun fil jawarihi wal arkan. Qaulun fil lisan, diucapkan dengan lidah, ya, wa i'tiqadun fil jinan, diyakini di dalam hati, wa amalun, dan diamalkan bil jawarihi wal arkan, dengan anggota badan. Itu iman. Wa annal imana qaulun, dan sesungguhnya iman itu adalah perkataan. Qaulun ini kedudukannya sebagai khabrul mubtada. Yang dimaksud dengan khabar mubtada itu adalah kata atau kalimat yang menyempurnakan atau menjelaskan makna mubtada. Jadi kalau dia sudah ada maka kalimat itu sempurna. Misalnya kalau saya mengatakan adapun Zaid, baru saya berhenti bicara, orang tidak paham, tergantung. Tapi kalau saya mengatakan adapun Zaid berdiri, berdiri ini disebut khabar. Khabrul mubtada, hukumnya di rafa. Kalau sebut rafa berarti tanda aslinya adalah dhammah. Kayak di dhammah itu qaulun. Adalah ucapan. Ucapan itu dengan lisan, ada juga ucapan di dalam hati, ya. Ucapan itu dengan lisan, ada juga ucapan itu di dalam hati. Ucapan dengan lisan, ya, itu jelas masyhur kita ketahui, orang berucap dengan lidahnya. Tapi bagaimana dengan hati? Ya. Bagaimana dengan hati? Hati ini juga berucap. Hati ini juga berucap. Dan ucapan hati yang berkaitan dengan keimanan yaitu membenarkan dan tidak meragukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi." Bahwa orang beriman itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Lalu kemudian mereka itu tidak ragu. Ragu ini berarti berkaitan dengan hati. Ya. Ayyusaddiquhu, artinya dia membenarkan di dalam patongengi. Ya. Kemudian dia tidak meragukan. Qaulun. Jadi si salatu berbeda kalau kita mengatakan netokang nyati. Itu belum perkataan. Jadi betul-betul bahwa pembenaran itu diucapkan di dalam hati.
Dan itu sekaligus akan melawan waswasatus syaitan. Waswasnya syaitan. Karena yang melawan waswas itu adalah yang kejelasan, yang jelas. Maka kita perjelas dengan lisan dan kita perjelas dengan hati. Al-imana wa annal imana qaulun wa amalun. Bahwasanya iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perbuatan ini juga ada dua. Perbuatan di dalam hati dan perbuatan dengan anggota badan. Perbuatan atau amalan hati diantaranya adalah berzikir. Hati itu juga beribadah. Nah iya tu hati engkau tahu pakasiwianna, bahwa hati itu ada juga ibadahnya. Maka dia tu hati dipasujud toh, bahwa hati juga itu disujudkan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta, memuji, itu ibadah. Kalau ada orang cintanya sudah lebih besar cintanya ya daripada cintanya kepada Allah atau sama-sama, maka Allah tidak ridha dengan cinta tersebut. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai seperti mereka mencintai Allah. Apa padai. Sama saja Allah murka, apalagi kalau lebih besar. Dan siap-siap kalau seseorang itu cintanya lebih besar, maka disitulah ujiannya. Bagaimana yang pernah kita sampaikan. Semakin cinta kita kepada sesuatu, semakin besar ujian kita pada sesuatu tersebut. Ya kung kakaminata po uji, koto ni romon rupa cobata. Kalau ada sesuatu yang kita senangi, suka, disitulah juga letak ujian. Kalau na mali motor baru, uy kami nang po na pujin na. Cedek nak lulu sih, cedek nak bisa isi. Ya kung kana ada madekeng, ya cecak aku nasa gitu. Maguri-guri amang. Selalu cinta dia sama motor barunya. Sisa nama masuk madu buang. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sangat cinta kepada Nabi Ismail. Lalu kemudian Allah mengatakan sembelih. Jadi cinta ini adalah perbuatan hati. Berharap juga seperti itu. Berharap. Kalau ada yang seseorang berharap sudah lebih harapnya kepada melebihi berharapnya kepada Allah, bahwa maka penderitaannya ada pada situ. Pasti dia kecewa. Pasti kecewa. Kalau orang sudah berharap besar harapannya kepada makhluk, maka kemudian dia itu kecewa. Begitu pula takut. Takut itu juga ibadah. Jadi takut itu ada dua. Ada jibili. Ada jibili itu memang Allah menciptakan manusia dengan seperti itu. Misalnya kalau ada api besar kita lari, itu jibili. Jangan mengatakan, jangan lari. Jangan lari, berarti kalau kau lari berarti kau musyrik. Tidak begitu. Ya. Ada ular besar lalu kita lari, berlindung, cari ini penyelamatan. Itu jibili. Itu jibili. Tiba-tiba ada penampakan di depan, kemudian kita baru melihat yang seperti itu, lalu kemudian kita takut, itu jibili. Nanti kalau kemudian kita yakini bahwa yang kita lihat itu bisa memberi manfaat atau mudarat, disitulah berubah menjadi takut ibadah. Kan Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril memperlihatkan wujud aslinya, di mana sayapnya itu yasuddul ufuk, menutupi begitu besar, lalu kemudian Nabi SAW pulang ke rumahnya, wa inna jabinahu la yatafassadu arakan, bahwa keringat dingin Rasulullah SAW. Baru lihat makhluk sebesar itu. Itu jibili. Itu adalah jibili. Memang Allah menciptakan kita ketika ada sesuatu yang baru kita lihat atau menyeramkan atau kita takut. Tapi ketika sudah berpindah bahwa itu bisa memberikan manfaat atau mudarat, maka disitulah jadi ibadah. Takut itu adalah ibadah. Wa annal imana qaulun wa amalun. Jadi amal ini dua, amalul qalbi dengan amalul jawarih. Jadi ini kata amal.
tarik dua sisi. Ada kalbi, ada jawarih. Anggota badan, ada hati dengan amal anggota badan. Amal anggota badan sudah jelas seperti salat. Ya, itu dilakukan dengan anggota badan. Maka tidak benar ya bahwa ada orang, sebagian kita ini keyakinannya orang Bugis itu ya kalau nerapi itu sempajan maka pada bawa urus sih mas sempajan ada begitu. Ayah atau cica conga cica cukup urani dilakukan amalum bil jawarih, dilakukan. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi tak. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Rasulullah tidak pernah salat seperti itu. Bahkan dijelaskan dalam hadis bahwa salat itu adalah muftatahatum bit takbir, mukhtatamatum bit taslim. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ini tidak ada takbir, tidak ada salam. Maka berdua atau congat. Itu pernah jenis apa? Maka dia jenis terluka. Ini pasti, ini jelas itu pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Banyak disukai karena tidak ada yang dikerja. Baik. Jadi amal ini jelas. Napa boleh perupa tahu nanti dia kerjakan. Jangan jadikan semua itu adalah amalan hati. Tidak. Islam itu bukan cuma amalan hati. Berarti kalau ada orang seperti ini, dia tidak tahu apa itu iman. Dia ini sengaja ya sengaja tepe. Kalau segala sesuatunya itu peringerang. Ya, napa makutan atau makadai agal isana canggurengi? Agal isana canggurengi. Hah? Ini kami setengah agal isana canggurengi. Ini bicara hakikat nugi. Hakikin hakiki. Apa isinya kacang? Lundra. Agak bahasa Indonesianya lundra. Hah? Jadi lisannya canggorengnya lundra. Nah, dari situ nanti dia mengambil dalil. Naseng yaitu sempajangnya agak lisannya sempajangnya. Peringerang. Nah, apa makada? Namun dia dah sempajang asal meringerang muki. Dia gagal lundra ya kalau dia dan tercanggurena. Jadi itu kias yang sebenarnya kembali kepada apa namanya? Kalau dikembalikan juga pemahamannya keliru. Isi dari kacang adalah gurih, melundra. Isi dari salat, isi ada sempayang yang peringerang. Jangan mas sempayang penting meringerang. Aja tuh na paling monre. Yang penting mesok kok. Tidak usah makan, yang penting kenyang. Tidak bisa. Apalagi memang ibadah ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW sampai kakinya bengkak. Rasulullah. Kemudian kita ini tidak mau salat. Kemudian banyaklah orang-orang atau pandrita-pandrita, ulama, ustadz-ustadz yang kemudian menjelaskan bahwa maksudnya ya jenis telu kesempatan tempat petu itu untuk menjaga kesucian diri terus menerus. Bagus maknanya, tapi kemudian kan itu banyak dipahami. Salah dipahami. Kalau sudah salah dipahami, tidak usah lestarikan itu istilah. Kenapa tidak katakan jaga wudhu? Kan mudah dipahami. Ajaknya ya kada jenis terluka. Karena ini potensi salah di dalam masyarakat itu, salah dalam memahami. Tidak usah dilestarikan hal yang seperti itu. Dan itu hadis, dan itu ayat, kenapa mau dipertahankan? Ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Hadis gaya Roma kada jenis terluka sempanya temapet. Ayat gaya Roma kada jenis terluka sempanya temapet. Bukan ayat, bukan hadis. Kenapa mau dijelaskan panjang lebar? Kenapa mau ditafsirkan seperti ayat? Seolah-olah perkataan ini adalah perkataan yang maksum. Kalau potensi kemudian orang itu salah dalam memahami, jelaskan yang mudah. Misalnya kalau untuk menjaga kesucian,
Jenis terluka, wudu yang tidak pernah batal, maksudnya kita harus menjaga kesucian diri. Bilang saja jagalah wudu, peliharalah wudu, sudah. Sempajat temapetu artinya supaya ingatan kita ini selalu kepada Allah, selalu merasa murakabah dijaga oleh Allah. Kenapa tidak bilang bagaimana kita senantiasa berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, murakabah. Itu semua adalah juga lafaz-lafaz hadis, lafaz-lafaz ayat, zikir, murakabah, merasa diawasi, itu lafaz-lafaz hadis. Daripada kemudian istilah-istilah yang cenderung disalahpahami. Dan itulah yang dicari-cari itu. Nah, terima tahu titik dua tengah benih. TV itu pemanu. Ya. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam menjelaskan. Tapi memang ya memang kita ini orang Bugis pernah ada zaman di mana ya ada sengeleco-leco ada itu memberikan pengaruh kuat. Ya maka dari jenis terluka sempajang tema petu itu orang merasa penasaran akhirnya pergi lo ke makan regur. Memang pernah ada zaman seperti itu. Pada misalnya masalah wudu ya, misalnya 5 atau 6 masih long lupa ya ko saloe apa bawa merica. Itu ungkapan yang seperti ini supaya orang penasaran. Maksudnya itu 6 rukun wudu, kalau orang berwudu 4 saja yang basah, 2-nya tidak. Apa itu niat dengan tertib? Tapi itu dibahasakan seperti itu supaya orang tertarik. Orang tertarik. Tapi itu sudah bukan zamannya. Baik. Qaulun wa amalun. Bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Ya. Sangat banyak dalilnya. Wa aqimus shalah. Dirikan salat itu perbuatan itu. Uzkurullaha, ingatlah kepada Allah. Ya, kemudian innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bahwa orang-orang yang beriman itu kalau disebut nama Allah hatinya takut. Itu amalnya hati. Yazidu ini fi'il mudhari, tandanya didahului oleh salah satu huruf mudhari, ada 4, yaitu hamzah, nun, ya atau ta. Ini ya. Fi'il. Yazidu artinya bertambah. Angka kata seni Yazid, ya. Yazidu bertambah. Wa yanqusu dan berkurang. Ini bahkan dikatakan oleh Imam Bukhari, ini tidak ada perbedaan dari ulama salaf, ulama terdahulu, bahwa iman itu yazidu wa yanqusu. Sampai kemudian muncul firqah-firqah atau golongan-golongan yang menganggap bahwa iman itu seperti itu, tidak berkurang dan tidak bertambah. Kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maksiat apapun walaupun dia mengatakan perkataan kufur, dia tetap masuk surga. Nah, itu tidak benar. Itu tidak benar. Muncullah Murji'ah, Al-Karramiyah dan Al-Asy'ariyah. Ini dalam mendefinisikan atau memberikan penjelasan apakah iman itu dapat bertambah atau dapat berkurang. Ya, yazidu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Agar bertambah keimanan bersama dengan keimanan mereka. Ya. Lilladzina ihtadaw zadahum huda. Orang-orang yang terpetunjuk Allah menambah kepada mereka petunjuk, bertambah. Kemudian ulama menjelaskan bahwa yazidu, kaifa yazidul iman? Bagaimana iman itu bertambah? Yazidu bit ta'ah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Wa kaifa yanqus? Bagaimana iman itu berkurang? Yanqusu bil ma'siyah. Berkurang dengan maksiat.
Al-imanu yazidu wa yanqus. Bahwa iman itu bertambah dan dapat berkurang. Bahkan ulama menjelaskan bahkan iman itu lam yabqa syai'un, sampai tidak ada tersisa. Bahkan iman itu sampai tidak ada yang tersisa. Ini yang jarang kita perhatikan, hal-hal yang dapat menambah keimanan dan hal-hal yang dapat menurunkan keimanan. Kalau sudah ada orang mengatakan, kenapa saya ini semakin hari semakin semangat ini tidak ada, berjamaah dulu dia penuh nih masjid, dia penambah masjid, sudah ada di masjid misalnya, bacaan Al-Quran, menghadiri majelis ilmu, lalu kemudian kita rasa ini kok saya tidak semangat. Coba periksa apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu. Karena itu pengaruh dari berkurangnya keimanan. Pengaruh dari berkurangnya keimanan. Wala yanfa'u qaulun, dan tidak bermanfaat perkataan itu, perkataan apapun. Ini menjelaskan tadi yang di atas itu, qaulun wa amal, bahwa irada sengita warekada, diucapkan dengan lisan, diyakini dalam hati. Wa amalun, dan diamalkan. Maka kemudian beliau mengatakan wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Dia nak keguna. Tidak berguna. Ini lebih tepatnya di akhirat. Mungkin kalau di dunia zahirnya, kalau dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia beriman, itu hukum dunia. Itu hukum dunia. Tapi wala yanfa'u qaulun, tidak berguna perkataan itu, illa bi amalin, kecuali dengan amal. Kecuali dengan amal. Ini pada kaitannya dengan hukum akhirat. Kan ada orang begitu, mata pekanasa, tapi dia pula pigoi. Kan ada seperti itu. Itu jelas tidak menunjukkan keimanan. Seperti rokok, bisa nasa haram. Coba itu. Dia tahu itu haram, berarti Allah yang haramkan. Tapi dia bisa diulip, dia boleh salib. Kira-kira ketika mengungkapkan ini mana iman? Sebab kalau orang imannya kuat dan tahu itu adalah sesuatu yang haram, ini haram, bukan sesuatu yang mubah, haram, yang sudah jelas itu adalah hukum yang kalau kita lakukan jelas mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi qaul la yanfa', tidak berguna illa bi amalin, kecuali harus disertai dengan amal. Kecuali harus disertai dengan amal. Wala amalun, dan tidak bermanfaat amal itu. Wa qaulun, dan perkataan, dan amal apapun yang kita lakukan. Amal apa saja? Zikir, salat, puasa yang kita laksanakan, tidak akan bermanfaat illa biniyatin, kecuali dengan niat. Kecuali dengan niat. Yang dimaksud di sini dengan niat adalah al-ikhlas. Lillah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Balasan itu dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi amal ada amal.
Itu tergantung niat. Ada amal, ada niat, bukan cuma niat saja. Amal itu tergantung niat. Hasilnya dan setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Apa yang dia niatkan. Illa bi'amalin wala amalun wala wa qaulun illa biniyatin. Biar dia lakukan amal apa saja, kalau dia tidak mengesahkan Allah, semua zikirnya, semua ibadahnya tertolak, tidak bermanfaat. Sebab dia lakukan itu tidak ikhlas. Ya. Apakah dia riya ataukah memang dia menyekutukan Allah? Ya. Syirik, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kalau dia meninggal di atas kesyirikan itu, maka dia kekal di dalam neraka. Allah haramkan surga baginya, kekal di dalam neraka. Allah menggugurkan semua amalnya. Kemudian itu adalah puncak kezaliman. Kalau syirik kecil seperti riya, menggugurkan amal yang dia lakukan, tidak diterima. Dia salat, dia mengeluarkan bersedekah, dia riya, maka sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Itu perbedaannya antara syirik kecil dengan syirik besar. Syirik besar itu menggugurkan semua amal, biar tidak ada kaitannya. Menggugurkan semua amal. Lain asyrakta la yahbatanna amalu. Kalau kamu melakukan kesyirikan, maka gugur semua pahalamu. Kalau syirik kecil, ini menggugurkan amal yang kita lakukan. Kalau itu berlangsung sampai selesai. Ada orang beramal. Ketika dia beramal, niatnya ikhlas salat. Tiba-tiba ada orang tua yang dia harapkan dia dinikahkan dengan anaknya. Langsung menggelo sempajan. Kian, langsung napa gelori sempajan. Dia melakukan itu. Riya itu dari kata ra'a yurai. Memperbaiki karena merasa dilihat. Makanya orang kalau riya itu karena merasa ada yang memperhatikan sehingga dia memperbaikinya. Kalau itu berlangsung sampai selesai salatnya, maka berarti saya kan perbuatannya yang dirubah. Sama kalau dengan orang pergi salat berjamaah. Kemudian orang bilang, dia asing. Ya kan ada yang ungkapan begitu. Mau dibilang sampai di telinganya. Kemudian dia mengatakan, jangan lo kemas sempat aja. Tidak usah pergi salat berjamaah. Untuk menghindari perkataan itu. Padahal syaitan itu tujuannya kita tidak salat berjamaah. Itu tujuan awalnya. Kalaupun kita salat berjamaah, syaitan ganggu supaya kita tidak ikhlas. Jadi kalau kita tidak salat berjamaah, berarti syaitan memang sudah menang. Bagaimana caranya? Tetap salat berjamaah, perbaiki niat. Lawan. Jadi itu. Jadi biniyatin. Apakah di sini syirik kecil yang dimaksud ataukah syirik besar? Syirik kecil berarti amal, perkataan, perbuatan yang dilakukan kalau tidak ikhlas maka ditolak, tidak bermanfaat. Ya. Kalau syirik besar, semua amal, semua zikir, semua doa-doa yang kita sudah panjatkan yang harusnya kita dapat pahala, lalu kemudian itu semuanya tidak bermanfaat. Kenapa? Tidak disertai dengan keikhlasan. Wala qaulun wa amalun, dan tidak diterima perkataan dan perbuatan wa niyatun dan niat illa bisunnatin, kecuali harus sesuai dengan sunnah. Bagaimana itu? Inilah jadi kalam ucapan orang-orang terdahulu itu mirip dengan hadis-hadis jawami'ul kalim. Maksudnya jawami'ul kalim itu pendek lafaznya tapi maknanya padat, kuat. Beda kemudian buku-buku yang ditulis sekarang ini kan kitab, beliau meninggal di awal abad ketiga, 219 Hijrah. Ya. Jadi tulisannya itu masih hawa-hawa, ya,
ringkas tapi padat. Wa amalun wa niyya wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bisunnah. Perkataan apapun, perbuatan apapun, niat apapun, kalau tidak sesuai dengan sunnah tidak diterima. Ya. Jadi kemudian istilah itu ni'ai apa tentu tidak bisa juga diambil patokan. Ni'ai apa tentu tidak. Niat juga kemudian amal juga harus sesuai dengan sunnah. Ya. Ini kemudian dijelaskan oleh para ulama bahwa mulai dari awal perkataan itu tidak bermanfaat kecuali dengan amal. Ya. Ini adalah orang-orang yang kemudian mengucapkan perkataan lalu tidak melakukannya. Ada juga orang-orang yang mengamalkan dan melakukan tapi tidak ikhlas. Orang-orang munafik ini yang kena. Ada juga orang-orang yang melakukan perbuatan, mengucapkan perkataan dengan ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini pelaku bid'ah yang kena. Pelaku bid'ah yang kena ini. Jadi semuanya itu tidak bermanfaat. Apa yang bermanfaat? Perkataan, perbuatan, ikhlas kita lakukan dan sesuai dengan sunnah. Tidak ada tawar-tawar. Memang seperti itu. Allah hanya ingin disembah dengan caranya. Jangkik buat prosedur peribadatan tersendiri, tidak akan diterima. Ya. Tidak akan diterima. Biar bagaimanapun, misalnya pegawai negeri, bahwa hari ini Senin Selasa bajunya begini, warna ini, Rabu Kamis warnanya ini, dan seterusnya. Dia datang pakai baju yang paling mahal, tapi tidak sesuai warnanya, tidak sesuai modelnya, pasti disuruh pulang. Tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sama dengan ibadah. Ya, asa tumatuay malotol linromu maka daro utum. Ya kudemi sengi asitariman na atay napuangi masya-syamana sinin na pakisibamu. Asitariman na atay napuangi itu keikhlasan. Asitariman na atay napuangi apuangi kita menerima semua aturan Allah dalam peribadatan. Sia-sia ini hitan jidat ini. Maka dar makumpa utuh. Kalau tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan cara yang telah disebutkan, dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis, maka semuanya itu sia-sia. InsyaAllah kita lanjutkan setelah azan. Silakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit tentang pembahasan dari kitab Ushul Sunnah. Kita tambahkan penjelasannya bahwa iman ini kemudian di dalam mendefinisikannya setidaknya ada 6 definisi. Keeneng. Definisi yang pertama yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini, kemudian Mu'tazilah dan Khawarij, 3 ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah dan Khawarij ini sepakat dengan definisi bahwa iman itu adalah diucapkan dengan lisan, kemudian diucapkan juga diyakini di dalam hati, lalu kemudian diamalkan dengan anggota badan. Mereka sepakat. Perbedaannya, kalau Mu'tazilah, orang yang melakukan dosa besar, dia mengatakan tidak beriman, tidak juga kafir. Itu perbedaannya. Terus nasib itu di dunia. Kalau di akhirat, manzilatum bainal manzilatain. Dia punya kedudukan bukan juga di surga, bukan juga di neraka. Ini jelas tidak benar. Pemahaman yang sesat. Tidak ada tempat di antara surga dan neraka. Jelas kalau bukan surga, neraka. Itu Mu'tazilah. Kalau Khawarij perbedaannya, jadi dia juga meyakini bahwa iman itu diucapkan, diyakini, dilakukan. Tapi kalau Khawarij itu orang yang melakukan dosa besar kafir. Di akhirat masuk neraka. Itu perbedaannya. Jadi pendefinisian iman sama, cuma dalam pengamalan berbeda. Sekali lagi Mu'tazilah, kalau orang dosa besar, melakukan dosa besar mengatakan tidak beriman, tidak juga kafir. Kalau mati, dia berada di tempat manzilatun bainal manzilatain, tempat di antara surga dan neraka. Kemudian kalau Khawarij, kalau orang melakukan dosa besar langsung kafir. Ya, kemudian kalau mati masuk neraka. Kemudian yang kedua, definisi yang kedua, bahwa iman itu ucapan dengan lisan dan diyakini dalam hati, biar tidak beramal. Ini pendefinisiannya Murji'ah. Jadi Murji'ah itu asasnya adalah ar-raja. Dia cuma mengucapkan dengan lisan, meyakini dalam hati. Terus terang ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang kita, orang-orang tua kita, orang Bugis. Yerba sinapau maka dah. Ya dewa sempajana tetapi pengelola ta'ala mistake. Ya. Itu keyakinan Murji'ah itu. Sudah tidak ibadah, dia yakini beriman kepada Allah, yakini juga wajibnya salat, tapi dia tidak lakukan, lalu kemudian setelah itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Murji'ah, ar-raja. Itu jelas ini tidak benar, bahwa iman itu cuma diucapkan dan diyakini, tidak benar. Iman itu yang benar diucapkan, diyakini dan diamalkan. Kemudian pendefinisian yang ketiga ada mengatakan iman itu pembenaran di dalam hati. Begitu saja, walaupun tidak diucapkan. Yang penting sudah ada di dalam hati, dia sudah beriman. Maka kalau begini, kalau ada orang kafir tidak syahadat tapi hatinya tertarik kepada Islam, atau mungkin sudah mengimani tapi tidak pernah syahadat, maka pendefinisian mengatakan dia itu mukmin. Padahal
Di dalam syariat tidak harus syahadatu alla ilaha illallah, bahwa Islam itu harus diucapkan bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pendefinisiannya orang-orang Asy'ariyah. Mereka mendefinisikan iman itu yang penting angka madi bola ngerti. Ini juga kebanyakan juga orang-orang kita atau ugi. Hati mapan tentu nase. Ungkapan itu sebenarnya ungkapan-ungkapan yang sering kita dengar itu ada akarnya. Di dalam sekte-sekte keyakinan, agama, akidah, ada akarnya itu. Biasa sering kita dengar. Ya. Kemudian yang keempat, pendefinisi yang keempat, ada yang mengatakan al-imanu nutqum bil lisani faqat. Iman itu cuma ucapan. Yang penting kita sudah ucapkan walaupun tidak diyakini sudah beriman. Kalau seperti ini maka semua orang munafik itu beriman semua. Nah, ini jelas tidak benar. Ya. Walaupun hatinya kufur, yang penting sudah diucapkan itu sudah beriman. Dan ini pendapat atau pendefinisiannya al-Karramiyah. Ya. Kemudian yang kelima, pendefinisian bahwa iman itu ma'rifatum billah, yang penting diseni Allah Ta'ala. Kalau begini tidak ada kafir. Karena tidak ada makhluk pun kecuali dia mengetahui bahwa yang menciptakan ini adalah Allah. Ya, berbeda-beda penamaannya, tapi dia meyakini bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Ini jelas tidak benar, karena tidak ada orang kafir kalau seperti ini. Ya, kecuali ateis, orang-orang ateis. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini adalah iman itu qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalb. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, pembenaran di dalam hati, adapun amal itu cuma penyempurna. Ini banyak diyakini oleh orang-orang sekarang. Bahwa amal itu apa sokku, yaitu naseng intina yang penting masyahada ni ketua ni menatokang hati yaitu naseng agak senah landro ale pasokku bawa nasi itu. Ya, tenia itu pokok. Bukan itu yang pokok. Nah, banyak ini yang kita juga sering dapati. Ingat, definisi iman ini sangat penting. Jadi itu tentang iman. Insyaallah kita akan lanjutkan di kitab Usulus Sunnah ini pada pertemuan selanjutnya. Ini kalau usul ini bagus dihafal-hafal. Dan ini tidak banyak. Ringkas, dia itu ada menjelaskan 7 tentang akidah yang harus diyakini. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita masuk di dalam kitab Bulughul Maram, hadis-hadis yang memuat tentang masalah-masalah fikih. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, hadis yang kedua, wa an Abi Sa'idin al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri oleh ya penguluta Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu umare remasi Allah Ta'ala qala makdanna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna al-ma'a majepu yarwaye tahurun, mapacingi makoto panaritu ya napacingi mape pacing, la yunajjisu suci mensucikan, la yunajjisuhu syai'un tidak menajisinya sesuatu. Hadis ini akhrajahu salasatu, dikeluarkan oleh as-salasah, 3 imam hadis. Ini istilah dalam Bulughul Maram. Ya, jadi kalau dia mengatakan 6 berarti Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau dia mengatakan 7 berarti Imam Ahmad tambah Musnad Ahmad. Kalau dia mengatakan 5 4 berarti tidak termasuk Bukhari dan Muslim. Ya, tidak termasuk Bukhari dan Muslim. Itu istilah-istilah. Baik, hadis ini menjelaskan hukum asal air. Ya kumitaki wae, maka kita hukumi air itu bersih. Itu hukum asalnya air. La yunajjisuhu syai'. Sampai kemudian dijelaskan di hadis-hadis selanjutnya itu, ya, hadisnya Abi Umamah Al-Bahili, walaupun hadis ini dhaif,
dan selanjutnya juga dhaif, tapi itu kemudian menjadi ijma', kesepakatan ulama, disepakati bahwa air itu kalau berubah warna, rasa dan baunya disebabkan oleh najis, bahwa air itu menjadi najis. Ya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu tidak menajisinya sesuatu kecuali apa yang mendominasi, mengalahkan baunya, rasanya dan warnanya. Walil Baihaqi al-ma'u tahirun, air itu bersih illa in taghayyara rihu, kecuali berubah baunya, au ta'muhu atau rasanya, au launuhu atau warnanya, binajasatin tahdusu fihi, dengan najis yang terjadi atau terjatuh padanya. Jadi air itu dihukumi bersih, itu hukum asal air. La yunajjisuhu syai'un, sampai berubah salah satu sifatnya. Ya, dan yang merubah itu adalah sesuatu yang najis, baru dihukumi najis. Tapi kalau sesuatu yang tidak najis, maka dihukumi dia suci tapi tidak mensucikan. Dia bersih tapi tidak membersihkan. Misalnya ada air kowe kotangi di ember. Tanya, apa itu? Air. Berarti itu bisa dipakai wudu. Maka apa itu? Air sabun. Tidak bisa dipakai berwudu karena sudah keluar dari kemutlakannya. Sudah berubah, dikalahkan oleh sifat sabun tersebut. Maka di sini juga inilah pendapat yang benar, ya, bahwa air itu, nanti kita juga akan bahas hadis selanjutnya tentang kullah, dua kullah. Bahwa air itu kalau terkena, kita kencing di WC misalnya, ada ember di sampingnya, ada air. Tiba-tiba air itu bergerak, agar kena ya, setiap kencing yang kena percikannya. Kira-kira bisa dipakai berwudu atau tidak? Air itu suci, tidak dinajisi sampai kemudian mempengaruhi salah satu sifatnya. Cium, kalau berubah salah satu sifatnya berarti bernajis, kalau tidak maka tidak bernajis. Ya. Tapi sebaliknya, walaupun air itu misalnya satu empang air, kemudian jatuh di situ kambing mati atau hewan yang bernajis, berbau satu empang airnya itu atau laut, ya, maka itu bernajis. Karena sudah berubah walaupun air banyak. Jadi itu intinya, ijma' ulama bahwa air itu kalau berubah salah satu sifatnya, walaupun air banyak dirubah oleh najis, maka air itu menjadi najis, baik warna, rasa maupun baunya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada temuan selanjutnya lagi. Mungkin kita akan bahas sedikit kembali hadis ini dengan masalah-masalah yang ada padanya, masalah-masalah fikih. Ya, catatannya diperbaiki. Ya, untuk kemudian nanti mungkin panitia masih siapkan pulpen, bisa saja nanti tidak ada yang disiapkan atau tidak cukup, mungkin bisa bawa pulpen sendiri. Ya, yang sampai tidak cukup. Kemudian ini dikumpul, diperbaiki, dicengi. Dan sering-sering murajaah. Baik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.